Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya di pertemuan kali ini yang akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran. Apa kalian ada yang tahu tentang materi strategi pembelajaran? Tidak tahu, Bu. Ya, strategi pembelajaran adalah suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik. Adapun strategi pembelajaran merupakan salah satu bahan mata kuliah untuk mahasiswa calon guru. Nah, untuk tercapainya suatu strategi pembelajaran, peserta atau anak didik amat tergantung dengan proses pembelajaran yang dilakukan antara anak didik dengan guru. Maka dari itu, perlu adanya strategi dapat membantu proses kelancaran belajar. Untuk selanjutnya, apakah kalian ada yang tahu tentang klasifikasi strategi pembelajaran? Tidak ada yang tahu, Bu. Nah, pada strategi pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Apa kalian pernah mendengar tentang pembelajaran langsung? Tidak, Bu. Nah, strategi ini merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini bersifat efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahapnya. Biasanya, guru memberikan informasi tentang latar belakang, mendemonstrasikan keterampilan yang sedang diberikan, kemudian memberikan waktu kepada peserta didik untuk dijadikan bahan latihan keterampilan tersebut dan menerima umpan balik apa yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Apa kalian tahu tentang strategi pembelajaran tidak langsung? Tidak tahu, Bu. Nah, strategi ini umumnya diutamakan untuk pada peserta didik. Walaupun strategi pembelajaran langsung dan tidak langsung dapat saling bergantung satu sama lainnya, dalam strategi pembelajaran ini, peranan guru yang biasanya disebut sebagai seorang penceramah bergeser menjadi fasilitator. Nah, yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Mungkin kalian juga ada yang sudah mendengar atau tidak. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pembelajaran interaktif. Dalam strategi pembelajaran ini, lebih menekankan pada diskusi dan sharing antara guru dengan peserta didik. Mungkin yang bisa disebut dengan kalian tanya jawab. Nah, untuk selanjutnya yang keempat adalah strategi pembelajaran mandiri, di mana pembelajaran mandiri ini merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk inisiatif dari tiap individu, kemandirian dan peningkatan diri. Itulah beberapa bentuk dari klasifikasi strategi pembelajaran. Bukan hanya itu, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran kooperatif, dan strategi pembelajaran menggunakan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Dengan pembelajaran kooperatif, bila diterapkan ke dalam dunia pendidikan akan lebih efektif jika dilakukan dengan ajaran pembelajaran belajar sosial. Bagaimana penggunaan penggunaan strategi pembelajaran kooperatif itu seperti apa sih? Mungkin kalian sebagian belum ada yang kurang paham ya. Jadi pembelajaran kooperatif secara bahasa memiliki arti belajar bersama antara dua orang atau lebih. Sedangkan jika didefinisikan secara luas memiliki arti belajar bersama antara 4-5 orang, di mana tiap orang per kelompok memiliki tanggung jawabnya masing-masing sebagai bagian dari hasil yang mana tidak dapat dicapai dengan sendirinya tanpa adanya kerjasama dan kelompok. Dalam strategi pembelajaran kooperatif, terdapat beberapa langkah untuk dapat diterapkan ketika dalam proses belajar menurut Peter G. and Lorna K.
yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran dan jenis aktivitas yang sesuai dengan peserta didik. Kemudian memberikan penghargaan setelah selesai belajar berkelompok dan memberikan sesuai kebutuhan anak didik. Yang kedua, pembentukan komposisi kelompok. Yang selanjutnya, melakukan kerjasama yang efektif, menetapkan peraturan dalam perilaku yang dapat diterima antara kelompok, memberikan umpan balik dalam periode percobaan dan kualitas kelompok, memberikan kesepakatan mendapat bantuan dari seorang guru jika memiliki permasalahan satu hal yang dibutuhkan, dan yang terakhir, melakukan evaluasi ketika telah melakukan penerapan terhadap prosedur pembelajaran. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Mungkin nanti untuk selanjutnya saya bisa jelaskan lebih detail untuk materi tentang strategi pembelajaran. Saya harap kalian bisa lebih mengerti dan bisa lebih dipahami kembali. Dan untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan bertanya tentang strategi pembelajaran itu yang sudah kalian terima itu, yang sudah kalian rasakan itu seperti apa. Untuk hari ini mungkin cukup ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.